Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham-saham yang menarik dan dalam fase akumulasi. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi saham pertama yang akan kita analisa di video ini adalah saham PTBA, tentunya dengan fitur chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham andalan yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Nah, di video sebelumnya kita sempat memprediksikan dividen saham PTBA ya, terutama untuk dividen final 2025 ini. Dan kita lihat ya bahwa PTBA either itu bagi DPR 100% ataupun 75% ya, seperti di tahun-tahun sebelumnya, tapi kita lihat untuk EPS full year 2024 mencapai Rp443 per saham. Artinya jika di harga 2.500 2.600-an, dividen yield-nya akan cukup besar ya, bahkan lebih besar dibandingkan dividen yield dari saham big banks. Nah, jadi pertanyaannya, apakah ini waktu yang tepat untuk beli saham PTBA kembali? Baik itu untuk teman-teman yang masih floating loss ya, untuk melakukan averaging down, atau mungkin teman-teman mau re-entry kembali setelah sebelumnya take profit di PTBA. Saya dapat komentar ya di kolom komentar ya dari salah satu viewers invest saham. Terima kasih Kak sudah mengingatkan pentingnya take profit dan juga money management gitu ya. Nah, jadi saya cukup senang juga ya kalau misalkan teman-teman kembali mengingat guys ya, bagaimana di awal teman-teman mempelajari saham ada yang namanya money management. Ketika sudah dapat cuan, artinya teman-teman dikasih peluang untuk take profit di harga tinggi. Dan sebaliknya, ketika harga sahamnya turun, maka artinya teman-teman dikasih peluang untuk kembali membeli saham di harga murah gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman dibutakan gitu guys ya oleh anggapan ya bahwa saham akan selalu naik. Tidak seperti itu guys. Jadi ada fase-fasenya, ada fase naik dan ada fase turun. Teman-teman harus paham gitu ya bahwa saham itu akan bergerak sesuai dengan siklusnya. Ketika siklusnya sudah naik cukup tinggi, maka akan banyak investor besar yang melakukan take profit. Ya either itu big fund ya dari lokal ataupun dari investor asingnya. Seperti itu. Nah, kembali lagi ya ke dividen yield PTBA sendiri, kita lihat ya untuk DPR 100%, dividen yield-nya mencapai 17,5% dan kalau misalkan DPR-nya bagi 75% dari laba bersih, maka dividen yield-nya hanya di 13,1% saja. Lagi-lagi ya, kita berharap bahwa akan ada kepentingan dari pengendali PTBA, which is itu Main ID, untuk membagikan dividen jumbo, yang artinya kita berharap DPR-nya di angka 100%. Karena yield dividen dari PTBA ini bisa di kisaran 16-17%-an ya, tergantung dari harga average atau harga rata-rata yang teman-teman miliki, seperti itu. Nah, jadi kita lihat ya di support sebelumnya itu di 2400-an guys ya. Jadi ketika PTBA-nya naik, ini naik 30%, which is ya 2 kali lipat dari dividen yield yang ditawarkan, maka ini adalah waktunya take profit ya, karena di sini juga ada triple top yang artinya sudah mencapai batas maksimum kenaikan dari saham itu sendiri ya. Di sini contohnya adalah saham PTBA. Dan ketika PTBA-nya turun, patah tren ya, turun dari level support terdekat itu di 2.900 ya, 3.000 sampai 2.900. Nah, artinya di sini adalah waktu terakhir untuk take profit gitu ya. Karena orang-orang yang beli di harga atas, mereka pasti akan nyangkut ya ketika patah tren seperti ini. Ya karena biasanya orang-orang lebih memilih untuk averaging down saham dibandingkan dengan pembatasan risiko, seperti itu. Nah, lagi-lagi ya ke pertanyaan, apakah ini waktu yang tepat untuk beli saham PTBA? Nah, jika kita melihat guys ya bahwa harga saham PTBA ini juga sebelumnya sudah pernah melewati batas level support ya di bawah 2.400, bahkan ya sempat menyentuh di 2.270-an. Nah, ini berarti PTBA ini sedang menguji support barunya yaitu di sekitar 2.200 sampai 2.300-an. Nah, kalau misalkan kita lihat sudah ada kenaikan ya karena adanya sentimen positif ya yang menyebabkan kenaikan saham PTBA itu berita positif dari Presiden Trump ya yang menunda ya kebijakan tarif selama 90 hari. Itu artinya ini adalah waktu yang sangat bagus ya untuk beli kembali saham PTBA gitu ya. Meskipun mungkin teman-teman tidak dapat di harga yang paling bawah, tapi setidaknya teman-teman paham ya, mana saham yang bagus untuk dibeli di harga bawah, mana saham yang memang kita hanya untuk trading saja gitu ya.
Secara yield ya, PTBA ini menjadi saham yang bagus ya untuk diakumulasi di harga bawah karena dari sisi pembagian dividen juga sangat rutin sehingga teman-teman bukan hanya bisa cuan dari capital gain saja tapi juga dari dividennya. Apalagi jika dividen payout ratio PTBA mencapai 100%. Oke, jadi di hari Jumat kemarin ya, PTBA itu masih close di harga yang sama di 2.680 setelah di hari Kamis ya, tanggal 10 Aprilnya itu naik 8,9%. Nah, jadi PTBA kita lihat ada akumulasi yang cukup besar ya, terutama dari investor domestik ya. Ada RX, PCAO, dan juga YU ya. Sedangkan CC, XLPDBK di sini terpantau ada distribusi. Ya, ternyata mayoritas investor retailnya mulai jualan guys ya. Mungkin mereka yang jangka pendek ya atau trade jangka pendek ini sudah mulai take profit. Nah, biasanya kalau misalkan big fund melihat retail yang take profit seperti ini, biasanya harganya akan dinaikkan kembali. Ya, so kalau misalnya teman-teman sudah take profit PTBA kemarin, mungkin kita lebih memilih untuk cari retracement ya di sekitar 2.500 dekat dengan MA50. Tapi ternyata jika balik lagi ya ke level support di 2.400, teman-teman bisa menggunakan pembelian secara bertahap ya. Jadi tetap jangan all in, meskipun ya kemungkinan besar di depan sana di pertengahan tahun ini PTBA tetap akan bagi dividen final. Tapi untuk entry sekali lagi lebih baik kita melakukannya secara bertahap ya. Karena tentunya kita ingin melihat PTBA ini masih berada di harga murah ya sampai kita mungkin full muatan seperti itu. Tapi kembali lagi ya disclaimer on semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Oke guys, next kita akan bahas juga saham Pegas ya. Untuk Pegas sendiri kita lihat ya potensi dividennya ini mencapai Rp146 per saham dengan estimasi dividen payout ratio 65%, EPS-nya di 226 dengan yield 9,4%. Ya lumayan oke lah ya, apalagi untuk teman-teman yang mungkin kemarin sempat buy on weakness ya ketika terjadi sentimen yang cukup negatif di mana rata-rata saham itu ada gap down. Ini juga terjadi di saham Pegas ya. Saham Pegas itu ketika ada sentimen negatif kenaikan tarif Trump, Pegasnya langsung anjlok ya. Dia itu gap down, tapi next day tanggal 9 April ketika mulai mereda ya, di sini naik 3%. Lalu di hari Kamis naik lagi 4% dan hari Jumatnya naik 1,9% dan close di Rp1.580 per saham. Kita melihat akumulasinya juga cukup bagus ya, terutama dari RX, BK dan juga AK dengan net buy asing mencapai 8,1 miliar gitu ya. Jadi untuk Pegas cukup menarik ya kita lihat juga dengan dividen yield yang mirip ya dengan dividen yield dari perbankan besar big caps. Nah jadi gini guys, sebenarnya Presiden Trump itu tidak terlalu peduli ya dengan EBT ya. Jadi seperti contohnya untuk batu bara ya, misalkan memang kita anggap ya, dunia anggap batu bara itu sebagai dirty energy, tapi Presiden Trump itu sebenarnya tidak terlalu peduli gitu guys ya dengan energi hijau. Jadi tetap ya kemungkinan besar ada potensi saham-saham komoditas itu ada potensi bahkan bisa naik gitu ya, dan kita berharap semoga harga acuan batubara juga naik dan harga gas alam juga bisa ada kenaikan ya, sehingga ini bisa menjadi sentimen yang positif ya untuk saham-saham migas dan juga saham komoditas lainnya. Kita lanjut ke Jasa Marga guys. Nah untuk Jasa Marga memang belum kita predik ya untuk dividennya, namun harga sahamnya ya kita perhatikan sudah turun cukup dalam. Dan di beberapa bulan ke belakang ya, kita lihat harga Jasa Marga ini sempat sideways juga di 3.500 sampai di 3.900-an. Ya, which is kita lihat Jasa Marga harga sahamnya sudah turun 36%. Jadi sudah turun lumayan cukup dalam ya. Dan Jasa Marga semoga di tahun 2025 ini bisa bagi dividen final. Nah, hari Jumat kemarin ada kenaikan 3,6% ya, close di Rp3.940 per sahamnya. Kita cek Jasa Marga ternyata ada akumulasi yang juga menarik ya, terutama dari CC, AKBB, NI, dan ZP dengan net buy 2,2 miliar dari investor asing. Asing sudah mulai masuk di Jasa Marga dan kalau misal kita lihat ya dari dari akhir Februari ya, dari akhir Februari sampai dengan pertengahan April ini saham JSMR itu sudah mulai sideways kembali ya, area low-nya di 3.570-an. Ini menjadi area low terdekat ya untuk Jasa Marga. Dan kita lihat ya, kemarin di hari Jumat itu dia malah retest lagi di MA50-nya ya, meskipun di tanggal 26 Maret sempat retest namun gagal break ya dan malah turun akibat kebijakan tarif Trump, tapi ternyata Jasa Marga ini mulai mencoba untuk naik lagi.
So, kalau misal teman-teman, melihat bahwa ini sebagai peluang juga ya di saham jasa marga, setidaknya teman-teman bisa cari cuan, 13%-an gitu ya, sampai di titik resisten MA 150. Ini untuk jangka pendek gitu ya, untuk jasa marga. Tapi kalau misalkan harga sahamnya ternyata benar-benar rebound ya karena adanya akumulasi asing ini, bahkan teman-teman bisa lanjut hold ya untuk melakukan trend following. Kita lanjut membahas saham BJBR ya. Kita pun sempat bahas ya dividen, prediksi ya dividen final BJBR, di mana dividen payout ratio-nya di 56% ya dengan dividen Rp72 per saham, yield-nya bisa mencapai 8,7% ya di harga, 700-an. Tapi untuk di 800 ya mungkin di sekitar 8%-an saja. So untuk, BJBR ya meskipun sempat ya terjadi huru-hara ya kasus korupsi dan lainnya, kita melihat ya, ini bisa menjadi peluang untuk jangka pendek ya, hanya untuk mencari capital gain saja ya kalau misal teman-teman memang tidak ingin hold lama-lama gitu ya, karena kan secara, fundamental masih lebih baik fundamental dari saham big caps perbankan ya dibandingkan, bank second liner BJBR ini. Harga sahamnya juga sudah turun ya dari 1.200-an ya, bahkan waktu itu di tahun berapa ya, 2022 mungkin, 2023 mungkin ya, kita sempat melihat BJBR ini masih di, 1.300-an. Nah, kita ambil saja dari April 2024 ini sudah sempat turun ya 41% sampai di sekitar 700-an, guys. Jadi di level saat ini pun tetap ya kita tidak, akan hold lama-lama. Kalau misalkan untuk dividen mungkin kita lebih percaya, lebih yakin dengan saham big banks ya dibandingkan bank second liner BJBR yang mungkin juga teman-teman lihat memang sedang ada kasus korupsi. Nah, jadi ya untuk jangka pendek ini teman-teman mungkin bisa buy and hold ya untuk jangka pendek ataupun menengah dan tetap mencari capital gain ya. Kalau misalkan pun teman-teman di Kumdet Dividen dapat, capital gain 10%, artinya teman-teman dapat keuntungan lebih dari dividen yield-nya. Jadi daripada teman-teman nantinya terjebak di dividen trap ya, yang mungkin kita pun melihat bahwa kinerja BJBR-nya sedang turun, ya dan, belum ada sentimen yang lebih positif gitu ya. Jadi lebih baik teman-teman ambil capital gain 10% dibandingkan hanya dividen yield 8,7% dengan resiko terkena dividen trap. Paham ya? Jadi kalau misal teman-teman ambil capital gain 10%, ya berarti teman-teman, sudah cuan di hari itu juga. Ya mungkin teman-teman hold bisa, berapa hari ataupun berapa minggu gitu ya. Tapi itu lebih worth it ya dibandingkan kita dapat dividen tapi terkena dividen trap dan nyangkut lama. Nah ini juga banyak kasus ya yang dimana orang-orang sangat, yakin ya dengan saham yang bagi dividen jumbo, dia masuk tapi tidak memperhatikan kinerja perusahaannya. Dan ternyata kinerja perusahaan sedang turun sehingga harga saham sulit naik. Nah itu yang menyebabkan banyak orang menyesal tidak take profit. Jadi untuk BJBR kita lihat memang ada normal akumulasi ya, terutama dari XL, HD, LG dan kemungkinan besar ini adalah investor domestik dan asingnya ada net sell tipis 186 jutaan saja. Tapi so far untuk BJBR untuk jangka pendek ya, kita mungkin ya bisa mencari, keuntungan dari capital gain ya, tidak usah muluk-muluk ya sampai di MA, 150 untuk resisten terdekat. Teman-teman mungkin bisa cari di 10%-an gitu ya, sedikit lebih tinggi dibandingkan dividen yield yang ditawarkan. Kita lanjut ke saham Era Jaya, guys. Untuk Era Jaya ya kita, dapat kabar bahwa iPhone 16 akan, launching di Indonesia gitu, guys. So, kemungkinan besar, karena juga kebijakan tarif Trump ini ya produk-produk Apple pasti akan lolos lah masuk ke Indonesia dan tidak akan ada hambatan lagi. Tapi kalau misal kita lihat ya chart dari Era Jaya sendiri di hari Jumat ada kenaikan tipis 0,5% di Rp388 per saham, namun di hari, sebelumnya itu Kamis ya sempat naik 12%. Dan kita pun melihat adanya akumulasi terutama dari asing, itu dari LG ya 1,5 miliar dan net buy asing mencapai 261 juta. Untuk saham Era juga kita melihat ya bahwa, jika pun ya lanjut naik teman-teman bisa melakukan trend following. Setidaknya sampai di resisten sebelumnya di atas MA50 itu di 430 ya. Teman-teman bisa, buy and hold untuk, cari capital gain jangka pendek ya. Kalau misal memang tidak ingin ambil dividen ya, karena dividen Era kan mungkin tidak terlalu besar. Nah ini dari sisi capital gain ya teman-teman bisa cari cuan sekitar 11%-an lah sampai di resisten terdekat di Rp432 per saham.
Kita lanjut ke PNLF. Nah, PNLF juga harga sahamnya sudah turun ya, cukup dalam, dan ini saya rasa bisa menjadi peluang, salah satu peluang yang bisa teman-teman manfaatkan ya untuk cari cuan. Sudah turun 43%, dan kita lihat mulai ada tanda-tanda rebound di hari Jumat kemarin naik 4,3%, close di Rp336 per saham. Kita lihat ada normal akumulasi ya, terutama dari DHGR dan PD, ya domestik dan juga asing juga ada akumulasi ya, 91 juta nih dari investor asing untuk saham PNLF-nya. So, kita melihat ya setelah kemarin Presiden Donald Trump itu mengumumkan bahwa ada penundaan kebijakan tarif selama 90 hari dan ya kita bisa sebut itu melunak lah ya. Maka kita lebih melihat bahwa ini sebagai peluang karena banyak saham-saham yang bagus ya dengan kinerja dan fundamental yang bagus, tapi dia mulai naik dari harga bawah. Itu alias ya kita biasa sebut sebagai bullish reversal. Saham-saham yang ada tanda bullish reversal, maka di sanalah waktu yang tepat untuk kita buy. Kalau misalkan sentimen negatifnya masih berlangsung dan masih ada potensi penurunan harga saham, maka ya artinya masih ada harga yang mungkin bisa ditembus atau dijebol oleh saham tersebut. Oke, kita sudah bahas ya 6 saham, ada PTBA, lalu Pegas, lalu ada Jasa Marga, BJBR, Era Jaya, dan juga PNLF. Nah, untuk teman-teman yang ingin ya guys ya melihat jadwal pembagian dividen, teman-teman bisa coba akses kalender dividen yang ada di Stockbit Sekuritas ya. Kita lihat akan ada beberapa saham yang sebentar lagi come date dividen di tanggal 14 April. Ada BBNI, lalu ada BBTN, HAIS, SDRA. Nah, untuk teman-teman yang ketinggalan ya, di saham big banks ya untuk dividennya, opsi terakhir adalah BBNI karena come date di 14 April 2025. Lalu kita lihat